Mas Farudin Mangunwijaya dan kawan-kawan dosen dan para hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih atas undangannya. Jadi minta berbicara mengenai Islam, politik Islam, pengaruh kekuatan politik Islam di era Presiden Jokowi ya. Ada dua makalah, tapi saya nggak akan sampaikan bacakan gitu, tapi kesimpulannya aja dari keduanya itu. Yang pertama sebetulnya kalau boleh kita bilang mengenai pengaruh politik Islam pada masa Presiden Jokowi ini bisa dibilang juga sebetulnya tidak menggembirakan bisa, atau paling tidak ya mungkin mix. Kita melihatnya campur aduk gitu ya, mungkin dari satu segi mungkin ada peningkatan, tapi dari satu segi yang lain juga tidak. Jadi tidak menggembirakan. Mungkin tapi tergantung dari mana kita melihatnya, perspektifnya. Kita berada di posisi mana berpijaknya gitu. Sikap politik kita di mana, ya kan? Kalau sikap politiknya mungkin katakanlah PA212 ya, yang hari ini mau demo korupsi asuransi Jiwasraya, maka jelas politik Islam itu sama sekali tidak menggembirakan, sama sekali tidak. Apalagi dari sudut PA212-nya sendiri itu juga nggak menggembirakan, karena gerakan 212 itu yang begitu masif ya kan. Tapi kemudian menjelang pemilu Pilpres 2019 itu mengalami friksi yang saya kira belum terselesaikan sampai sekarang ya. Sebagian tokohnya itu sebagian PA212 itu, dan bahkan mungkin bisa disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang menjadi trajektori, menjadi sumber dari gerakan, menjadi alasan, menjadi dasar kemunculan atau raison d'être ya, alasan dasar kemunculan 212 itu adalah sekarang menjadi wakil presiden dia, Pak Ma'ruf Amin. Dia kan yang mengeluarkan maklumat, bukan fatwa, yang kira-kira ya kasihkan suara lah kepada pemimpin muslim, jangan kepada yang non muslim, apalagi melecehkan Quran ya, dalam hal ini Ahok kan gitu, maklumat dari MUI yang kemudian memunculkan Gerakan Nasional Pembela Fatwa ya kan gitu, walaupun itu bukan fatwa, tapi GN, Gerakan Nasional PF ya, Pembela Fatwa itu dari sana munculnya gerakan-gerakan masif yang di Monas itu, yang paling puncaknya 212 2 Desember 2017 ya, 2017. Nah, jadi kalau dari sudut itu, nah sebahagian lagi pertama mengikut Prabowo, calon ya, penantang waktu itu, masih calon penantang Jokowi ya kan. Kemudian PA ini melakukan multaka ulama, multaka apa istilahnya? Ijtima ya. Multaka itu multama itu pertemuan. Kalau ini ijtima, berkumpul ya kan. Yang mengusulkan beberapa nama, tapi semua nama itu tidak diterima oleh Prabowo. Akhirnya yang diambil itu ya Sandiaga Uno kan. Itu sudah mulai menimbulkan friksi di lingkungan PA212 yang masih tidak ikut ke barisan Jokowi. Ya, misalnya Jokowi salah satu ya ikut Jokowi itu kan yang paling menonjol itu mungkin Kapitra Ampera ya. Nggak dapat juga dia walaupun maju sebagai DPR. Nah, yang terakhir perpecahan itu lebih gawat lagi ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dan mau udah jadi
jadi itulah, jadi tercerai-berai betul-betul gitu ya. Nah memang itu yang kalau kita lihat ya kan dari sudut itu. Tapi dari sudut yang lain juga mungkin tidak terlalu menggembirakan ya kan. Tidak terlalu menggembirakan. Misalnya ya khususnya yang sekarang ini periode kedua Jokowi ini. Periode kedua Jokowi ini kita semua tahu lah misalnya yang paling kritis ya selain dari PA itu adalah pimpinan NU, PBNU sekarang ya, kayak Gil Siroj yang secara terbuka mengatakan ya kita ini umat Islam untuk khususnya Nahdliyin itu diperlakukan seperti orang mendorong mobil mogok. Begitu kita dorong dan hidup mesinnya kita ditinggal. Jadi NU merasa tidak terwakili di dalam kabinet, tidak puas. Walaupun banyak orang NU, tapi tidak ada presentasi dari PBNU banyak, termasuk wakil presidennya kan juga Kiai Ma'ruf ya kan, juga NU, malah pimpinan puncak Suriah NU. Juga menteri, beberapa menteri, cukup banyak sebetulnya. Kalau yang Muhammadiyah mungkin cuma satu. Menko PMK itu Pak Muhajir. Nah, terus yang kedua suara kritis itu ya kita ini cuma diberikan janji kosong. Janji kosong kita tadinya katanya waktu kampanye NU akan diberikan dana 7,2 T untuk memajukan itu usaha kecil, mikro dan menengah kecil. Menteri Keuangannya Sri Mulyani ini membohongi kita gitu kan gitu. Kemudian dijawab oleh Sri Mulyani kan, dia bilang sudah kita salurkan, tapi tidak melalui NU, nggak boleh katanya. Yang boleh itu ya harus lembaga model permodalan madani itu PNM itu dan beberapa lagi yang dia sebut 2 atau 3. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut itu, maka pengaruh kekuatan politik Islam pada masa era Jokowi sekarang itu penuh nadanya dengan kekecewaan, disappointment. Nah, memang dulu sebetulnya di periode yang pertama itu yang agak kritis, yang sering gitu kritis itu malah Muhammadiyah, terutama di tahun-tahun terakhir Jokowi JK itu sering agak kritis, dan suara kritis itu misalnya juga disuarakan terutama oleh Pak Din Samsudin, Profesor Din Samsudin. Nah, tapi dalam periode kedua ini kelihatannya Muhammadiyah menahan diri, jadi tidak sevokal, tidak sekritis periode pertama Jokowi dulu. Nah, jadi kalau kita lihat pengaruh kekuatan politik Islam di era Presiden Jokowi ini memang boleh kita bilang questionable. Banyak yang perlu dipertanyakan. Tadi sudah saya singgung PA misalnya. Sebetulnya kalau kita petakan sebelum lebih jauh lagi, kita petakan kekuatan politik Islam itu sebetulnya ada beberapa. Yang formal adalah yang formal dalam sistem politik. Yang pertama-tama sebelum klasifikasi kelompok tadi itu bahwa umat Islam Indonesia ini menerima demokrasi sejak masa kemerdekaan itu sudah menerima, termasuk Bung Hatta maklumat November 1945 mendorong munculnya partai-partai multi partai yang kemudian puncaknya adalah pemilu 1955. Jadi menerima demokrasi. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi oleh karena itu kalau di kalangan banyak ahli di Barat, Amerika dan di Eropa mengatakan bahwa sebetulnya hubungan antara Islam itu dan Islam dan demokrasi itu masih bermasalah gitu, masih problematik. Sebetulnya di Indonesia tidak. Sejak masa kemerdekaan udah demokrasi kok. Demokrasi liberal multi partai gitu kan, 55 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis sebelum
adanya pemilu masa reformasi. Jadi nggak ada masalah, tidak ada yang menolak demokrasi pada waktu itu. Para pemimpin Masyumi, pemimpin NU, ya kan, nggak ada yang menolak, ikut semua dalam proses-proses politik demokrasi. Ada partai Masyumi, ada partai NU ikut, dan partai-partai Islam lain ikut. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, kalau kita lihat, katakanlah masa ya demokrasi itu singkatnya kemudian kan berubah menjadi demokrasi terpimpin oleh Bung Karno yang berpusat pada Bung Karno, ya kan. Sering orang mengatakan guiding democracy is the guise of Sukarno's authoritarianism, gitu kan. Banyak pengamat mengatakan begitu. Hanya guise-nya selubung ataupun token dari otoritarianisme Bung Karno. Kemudian demokrasi Pancasila pada masa Pak Harto. Kemudian demokrasi liberal multipartai lagi pada masa reformasi, walaupun kita jarang orang menyebutnya sebagai demokrasi liberal multipartai, tapi jelas liberal multipartai kok. Mau dipakai apa kan enggak. Menurut saya sih ya itu yang paling tepat. Nah, dalam demokrasi multipartai itu pasca reformasi, kekuatan politik Islam itu diwakili oleh beberapa. Yang pertama yang resmi. Yang resmi itu partai politik Islam. Nah, partai politik Islam itu sebetulnya tidak berdaya. Sejak pemilu 99, hopeless, tidak berdaya apa-apa. Kalau pemilu kemarin, pileg, pemilu legislatif, itu hanya tiga itu yang saya sebut dengan partai politik Islam itu memang Islamic base, berdasarkan Islam. Itu hanya ada tiga ikut pemilu kemarin. Yang pertama itu PKS, yang kedua P3, yang ketiga PBB. Cuma itu aja. Orang sering memasukkan PKB dan PAN, sama sekali bukan, itu bukan partai Islam, itu partai Pancasila base political parties. Dan tidak sama sekali bukan partai Islam, partai Pancasila. Dan juga mungkin kalau paling banter kita bisa menyebut PKS dan PKB dan PAN itu paling banter ormas base Muslim, ormas base political parties. Ormas base itu kalau PKB NU, tapi dalam konteks PAN Muhammadiyah udah nggak lagi, karena pimpinan PAN beberapa waktu terakhir ini bukan lagi Muhammadiyah. Zulkifli Hasan itu bukan orang Muhammadiyah, dan orang Muhammadiyah kan kecewa bikin partai juga tapi gagal. Misalnya Partai Matahari Bangsa, PMB gagal. Kemudian sekarang terpencar kemana-mana menjadi sekjennya Perindo misalnya, itu kan anak muda Muhammadiyah, atau menjadi sekjen PSI itu juga orang anak muda Muhammadiyah, itu siapa, Raja Juli Antoni, ya kan? Tapi ya gagal juga. Nah, jadi partai Islam yang tiga itu gagal, malah satu sama sekali gagal menjadi partai parlemen, partai 0, sekian gitu, 0,0 sekian gitu, PBB ya kan. Nggak ada apa-apa. P3 merosot habis-habisan dari 8% sebelumnya menjadi cuma 4%. Di kawasan sini ini Pejaten, Warung Bunci, itu apa saja ini, Mampang Perapatan, suaranya lari semua karena P3-nya pecah ya kan, dan ketua umumnya pas terkena korupsi juga ya kan, tuduhan korupsi. Tapi PKS naik dari 6 jadi 8 gitu. Nah, tapi kalau kita gabung PKS dan P3 ya masih jauh lah, baru sekitar 15%, 13%. Yang lainnya semua non-Islamic based political parties, persisnya Pancasila based political parties. Jadi yang tentu saja yang memang suka juga sih mengangkat isu Islam gitu ya. Nah, tapi bukan itu motif utamanya gitu, partai-partai yang Pancasila based ini.
Nah itu yang pertama. Jadi nggak bisa kita harapkan untuk memperjuangkan politik Islam, ya kan. Dan karena memang marginal, maka partai-partai Islam ini gagal mengusung calonnya sendiri, nggak pernah bisa berhasil. Sejak pemilu presiden pertama kali dilakukan tahun 2004, yang nggak ada, 2004 itu yang maju itu kan SBY, ya kan? SBY, Yusuf Kala. Itu yang mengusungnya bukan, nggak ada partai Islam. Musuh pertamanya itu adalah PDIP dan kemudian juga Golkar. 2009 Demokrat, ya kan, yang menang Pak SBY. Kemudian 2000 berikutnya 2000 berapa itu? 2014, ya kan, juga 2014 sudah Jokowi Yusuf Kala, ya itu PDIP juga. Jadi yang disebut dengan poros tengah itu tidak pernah berhasil. Jadi oleh karena itu mungkin pilihan yang lebih realistis bagi umat Islam untuk memperjuangkan Islam, agenda-agenda Islam melalui partai politik, melalui jalur resmi ini dengan berbondong-bondong masuk ke dalam partai-partai besar yang berasas Pancasila itu, rame-rame masuk ke PDIP misalnya. Di PDIP itu kalau wajah Muslimnya, wajah Islamnya paling banter sekarang itu Ahmad Basara. Yang lainnya siapa? Saya susah nyarinya. Ahmad Basara itu. Kapitra. Kapitra belum. Tidak. Siapa? Ada namanya Amkahak Al-Badri, enggak, laporan juga. Ketua Baitul Muslimin. Dulu Pak Din Samsudin ikut itu sebagai salah seorang penasihat di Baitul Muslimin. Nah, enggak juga. Nggak kurang. Muslim sih, mayoritas Muslim. Walaupun proporsionalnya di PDIP itu proporsinya rendah, mungkin Muslimnya cuma 70%. Nggak proporsional misalnya dengan calon-calon atau anggota DPR RI yang non Muslim. Proporsionalnya kan umat Islam, proporsinya harusnya dari PDIP itu ya harusnya 88% anggota DPR RI itu dari Muslim, kan enggak. Lihat menterinya aja juga, coba lihat yang dari PDIP, yang Muslimnya berapa orang. Jadi nggak proporsional. Jadi oleh karena itu harus pakai taktik zaman Golkar dulu. Jadi Golkar itu dikuasai rame-rame gitu kan, oleh tokoh-tokoh Muslim, mulai dari Bang Akbar ya Pak Akbar Tanjung dan seterusnya gitu, sampai Pak Yusuf Kala itu alternatifnya. Jadi rame-rame lagi itu, serbu menyerbu lagi PDIP sama Golkar, dan apalagi partai yang mungkin besar gitu. Itu menurut saya sih itu yang lebih realistis. Sama lah misalnya dengan dulu kan pemilu-pemilu sebelumnya masih ada partai Kristen tuh, PDS, Partai Damai Sejahtera. Tapi kan bubar. Tapi begitu dia masuk ke partai besar seperti PDIP dan Golkar, jadi dia anggota DPR, jadi gubernur dan macam-macam. Atau mungkin Nasdem ya, misalnya. Jadi ini mungkin. Nah, kekuatan politik yang kedua yang tidak resmi ya, adalah kelompok-kelompok non politik tapi bermain politik, ya, punya agenda-agenda politik. Itu banyaklah, termasuk FPI, termasuk dulu HTI sampai sekarang pun juga dengan nama lain masih berpolitik gitu kan. Jadi ormas-ormas non politik tapi agenda-agenda politiknya kuat. Termasuk yang damai itu bisa juga kita klasifikasikan, mana ada yang damai dan ada yang keras. Yang keras itu kayak JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ya kan, yang pro ISIS, pro khilafah, pro Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi yang sudah meninggal, sudah tewas. Nah, itu masih. Nah, cuma yang ini juga mengalami disarray itu berantakan juga. Kelompok yang kedua ini, misalnya FPI
FPI pimpinannya udah ke Saudi nggak pulang-pulang, ya kan? Apapun alasannya ya kan? Nggak pulang-pulang, itu mempengaruhi. Ya memang FPI masih ada, walaupun tidak diperpanjang izinnya oleh Kemendagri, masih ada berjalan, tapi kan mungkin kalau pemerintah agak keras, polisi agak keras kan agak susah. Nah, jadi HTI dibubarkan, ya kan? Dilarang menjadi organisasi terlarang melalui Perpu nomor 2 2017 gitu. Setelah lama sekali dibiarkan gitu kan, akhirnya dilarang oleh jadi undang-undang ormas perpunya gitu. Jadi dalam hal itu memang Jokowi lebih punya nyali dibandingkan dengan yang lain-lain yang sebelumnya. Jokowi sebelumnya SBY, Megawati gitu kan, sebelumnya lagi siapa Gus Dur, lebih itu. Nah, kelompok yang ketiga itu lebih merupakan kelompok bukan sama sekali bukan politik, lebih kultural, tapi political leverage-nya sangat besar, yaitu ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Matlabul Anwar, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan. Itu bukan organisasi politik, tapi political leverage-nya mau nggak mau harus diperhitungkan, nggak mungkin ya kan? Diabaikan gitu. Nah, jadi 3 kelompok ini yang terus mempengaruhi peta politik Indonesia ini. Tapi kalau dilihat politik Islam secara formal, itu memang kelihatannya nggak ada harapan, susah memberikan harapan. Apalagi perkembangan yang terakhir periode kedua Presiden Jokowi ini, saya kira sejak 2 tahun terakhir lah, atau 2 atau setahun terakhir, demokrasi Indonesia itu sudah merosot, baik menurut penilaian misalnya Freedom Institute di Amerika, di New York, atau melalui di Economist. Demokrasi Indonesia itu menjadi flow demokrasi, flow yang cacat, flow demokrasi. Kenapa flow? Misalnya tadi saya sebut itu, kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi semakin hilang. Contoh yang diambil itu HTI, itu pemberangusan HTI. Nah, tapi sekarang di Ekonomis nambah lagi, yaitu pemberangusan orang-orang yang ngomong atau menulis viral di media sosial, termasuk ya kan. Yang kadang-kadang aneh-aneh juga Pak, kayak kemarin itu kan ibu-ibu dari Bogor itu cuma ngomong begitu doang gitu, ditangkap, dicari sama polisi, dibawa ke Surabaya itu. Atau misalnya di kampus kemarin, ya kan, nggak tahu, saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak terjadi di kampus UNAS, nggak terjadi di kampus saya juga, hanya karena bilang terlalu sibuk dengan yang etes gitu kan, langsung dibilang itu menghina presiden, penghinaan presiden. Itu membuat demokrasi Indonesia menjadi flow demokrasi, menjadi demokrasi yang cacat, nggak bebas lagi orang berbicara gitu. Dan ada kecenderungan juga memang negara kayaknya itu juga disebut misalnya orang berekspresi itu dihadapi dengan kekerasan. Indonesia kata menurut mereka dan yaitu semakin cenderung menjadi police state, menjadi negara polisi, ya kan. Orang diawasi di sana sini, ya kan, apalagi semakin banyak CCTV, ya kan, di mana-mana gitu. Jadi kayak police state. Orang takut bersuara. Saya kemarin itu Pak Bud di Aceh ya, Pak Bud. 3 hari yang lalu, di awal pekan ini, hari Senin, ya, Senin Selasa, mengenai perdebatan mengenai titik 0, 0.0, titik 0 Islam gitu di Nusantara, Kepulauan Nusantara ini, Aceh atau Barus gitu kan. Selama ini kan saya ditanya sama wartawan, saya bilang pernyataan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, bahwa titik 0 di Barus, titik 0 Islam di Barus itu adalah pernyataan politik, ya, bukan pernyataan akademik gitu. Dan oleh karena pernyataan politik, maka itu didorong oleh kepentingan politik tertentu, di mana sejarah menjadi
politik dan sejarah menjadi ideologi politik. Nah, tapi kalau sejarah secara akademik, ilmiah akademik, ya, titik nolnya itu bermulanya di Aceh, di kawasan Aceh. Apakah Samudra Pasai atau lebih awal lagi di Perlak gitu kan. Puncaknya itu adalah Kesultanan Aceh. Nah, tapi waktu saya diantar ke bandara Iskandar Muda oleh sopirnya bilang, "Pak," katanya, "Bapak berani banget ngomong, nggak takut tuh ditangkap sama polisi." Ya saya bilang, "Wallahu a'lam, kita serahkan aja deh kepada Allah." Jadi poinnya adalah di kalangan masyarakat kita, Pak, ada ketakutan begitu, kengerian begitu bahwa orang bisa ditangkap atau dipanggil gitulah. Sering kan dengan pencemaran nama baik lah atau apalah gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut oleh di ekonomis sebagai salah satu penyebab demokrasi Indonesia itu dari flow, dari free demokrasi, full demokrasi menjadi flow demokrasi. Nah, saya melihat gejala-gejala itu semakin meningkat saya kira ke depan, ya, di mana kemudian kekuatan politik Islam nggak bisa memainkan apa-apa. Civil society juga, masyarakat madani juga sudah mengalami disorientasi. Tidak ada civil society ini, paling sporadis ya kan. Civil society kita itu kan terdiri dari beberapa juga kelompok. Saya biasanya menyebutnya 3. Yang pertama civil society dalam bentuk advokasi, kelompok-kelompok advokasi LSM, yang model ICW, model YLBHI atau pemberdayaan gender, pemberdayaan demokrasi. Tapi tidak banyak kan sekarang bersuara itu kelompok-kelompok advokasi itu. Nah, apalagi kemudian banyak di antara tokohnya itu masuk ke dalam. Ada yang menjadi jubir, ada yang menjadi macam-macam, menjadi komisaris di perusahaan, ya udah nggak bisa lagi ngomong. Tapi gitu deh, jadi staf khusus ya di kementerian atau di mana gitu. Ada Pak KSP itu staf khususnya aja sampai 10, Pak. Bayangkan. Termasuk teman saya, namanya Imam Prasojo. Saya juga heran tuh kalau bisa itu. Ya, staf khusus KSP Pak Muldoko. Nah, jadi itu civil society dalam bentuk kelompok advokasi itu sudah mengalami domestifikasi atau masih ada di luar sih, tapi suaranya itu sudah fragmented, sudah terpecah-pecah. Kelompok civil society yang kedua adalah kelompok kepentingan profesional, ya kan, kayak buruh, ya kan. Kemarin buruh memprotes tuh omnibus law itu, omnibus law, ya kan. Yang aneh-aneh juga, banyak memang merugikan buruh itu, nggak ada pesangon, nggak ada hak cuti, ya. Hanya gara-gara obsesi investasi gitu. Saya juga nggak yakin tuh dengan adanya omnibus law itu, investasi kemudian akan membanjiri Indonesia. Nggak juga, berlebihan menurut saya sih. Dan kemudian menimbulkan ekses-ekses, Pak. Misalnya banyak kewenangan Pemda itu dipangkas. Pemda nggak boleh lagi mengeluarkan izin macam-macam, ya kan? Itu semua di tangan BPKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang saya nggak tahu apakah punya kapasitas tuh nggak untuk menangani perizinan itu dari Merauke sampai ke Sabang. Itu kan juga sedikit. Nah, jadi masalah juga itu kembali kepada zaman resentralisasi. Saya sudah ditanya itu, Pak, ini resentralisasi enggak? Saya bilang iya, ini resentralisasi. Udah kehilangan wewenangnya. Nah, jadi itu omnibus law itu yang, dan itu tidak dibahas dengan masyarakat, dengan publik, belum. Ya, karena apa? Karena pemerintah dan DPR sudah berhasil tanpa melibatkan publik menggolkan itu revisi undang-undang KPK itu. Orang nggak bisa protes, nggak apa, paling demo-demo mahasiswa sebentar hilang, apalagi demonya dihadapi dengan keras, ya udah selesai gitu. Jadi kalau saya melihatnya memang agak pesimis. Bahkan saya ditanya juga itu, saya pernah tulis tuh
Kompas. Saya bilang